Untuk soal untuk memperhatikan dan memperdalam yang kali yang berhasil kita jawab masih ada waktu beberapa cerita untuk segera akan tidak bisa masih ya bisa kan bagi yang beberapa dari akan menceritakan ya sudah tahun karena sebenarnya kami mendoakan itu jika tidak ada dulu ya Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan ya kalau saya namakan kita ini sudah tahu dan mulai dari politiknya lalu bagaimana untuk menegakkannya Pak? Sulit sekarang Pak, semua sudah dikebiri kayaknya Pak ya, sudah dikebiri ya, semua itu sudah menafiki dan menunjukkan melalui penguasa. Ini bagaimana? Kita sudah mulai akan berpikir seperti kita punya keluarga. Kita sudah menerima, tapi anak-anak medsos Pak, anak-anak ini Pak, belum terima kasih. Mungkin sudah bisa saya Waalaikumsalam. Bahwa merdeka itu hanya mengembangkan diri kepada Maha Pencipta. Untuk mengembangkan diri itu sebagai sarananya adalah kita harus Islam secara apa? Nah, secara apa tadi juga dikatakan bahwa kita harus duduk sama aturan yang diberlakukan oleh Allah SWT. Sementara di negeri kita saat ini tidak secara gampang menjalankan aturan-aturan itu. Bahkan tidak ada Ustaz ada yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan Ustaz, dengan kondisi seperti itu, siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Nah, yang kedua adalah bagaimana sikap kita dengan kondisi seperti ini yang kita sendiri tidak bisa melaksanakan secara apa atas apa yang dilakukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dan asal ini enggak ada yang lainnya saya Ustaz disebutkan tadi bila penduduk negeri benar-benar beriman dan benar-benar bertakwa, Allah berikan keberkahan Allah. Jadi dalam sebenarnya ada benar-benar wal asri, benar-benar tauhid, benar-benar masuk surga, benar-benar bertakwa. Ini hakikatnya apa namanya kalau benar-benar itu maksudnya apa maksud hakiki itu? Berarti kita belum benar-benar beriman atau benar-benar bertakwa kondisi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar orang masuk neraka itu benar-benar tapi masuk neraka, benar-benar masuk surga. Ada banyak kalimat benar-benar yang orang itu. Belum ini bosan ini yang mendasar itu benar-benar apa hakikatnya itu. Terima kasih. Bapak Ibu yang rahmat Allah SWT, memang juang itu butuh waktu. Great thing take time. Sesuatu yang besar butuh waktu.
Nabi Muhammad SAW yang dibimbing wahyu, dipilihkan orang-orang pilihan saja, 23 tahun beliau mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di awal-awal tidak ada kewajiban sholat, 10 tahun tidak ada kewajiban sholat. Artinya apa? Dikuatkan dulu akidahnya, imannya, baru setelah kuat diberikan kewajiban sholat. Belum ada puasa, belum wajib zakat, apalagi haji. Nah, memang hari ini semua sudah sempurna, tetapi cara Allah menerapkan syariatnya kepada Nabi Muhammad dan para sahabat itu masih diberlakukan hari ini, dalam artian kita bertahap. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita syariat Islam yang sudah terapkan di negeri ini, kita terapkan. Contohnya hukum waris, hukum nikah, ya sudah kita syukuri, kita bersyukur pada Allah. Adapun yang belum, kita perjuangkan. Perjuangan itu bukan hanya langsung shortcut, ada caranya. Kita dakwahkan, kita sadarkan umat, kita sadarkan keluarga kita, pentingnya menutup aurat, pentingnya, ini semua. Kalau tiba-tiba kemudian diterapkan syariat Islam tanpa melalui dakwah, bahkan mungkin yang paling melawan adalah keluarga kita. Wong kita ngajak anak-anak kita baik aja belum tentu anak kita mau. Ngajak ke masjid susah, ya. Maka dari sejak kecil kita arahkan mereka pendidikannya pendidikan Islam. Nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Karena hancurnya itu sudah dibikin sehancur-hancurnya selama puluhan tahun, 80 tahun dibikin anti-Islam. Turki hampir sama, sejak khilafah runtuh jadi sekuler. Indonesia ini memang nggak sekuler, ya. Sekuler banget ini. Sekolah pendidikan agama cuma 2 jam itu kurang sekuler apa? Ya. Selama berapa tahun? 78 tahun sekularisme dicekokkan ke dalam otak kaum muslimin. Kok tiba-tiba hari ini mau langsung sadar? Nggak bisa. Butuh kesabaran kita. Nah, bukan tujuan kita hari ini tidak, tetapi setiap kita punya keinginan, maka nanti Allah, terserah Allah mau kapan berikan kemenangan. Yang paling penting di dada kita selalu menginginkan, ya Allah, aku inginkan syariah ini tegak di dalam diriku, di dalam keluargaku, di dalam masyarakatku, entah sampai kapan terwujud, terserah Engkau ya Allah. Bahkan Nabi pun tidak tahu kapan diberikan kemenangan. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa hari itu dia akan menang. Ya. Semua mengatakan hari itu hari kekalahan karena di depannya laut, di belakangnya pasukan Fir'aun. Bahkan Nabi Musa tidak dikasih tahu bahwa itu adalah yang menyelamatkannya. Wa an alqi asa, ya. Wa anidrib bi asakal bahr. Pukulkanlah tongkatmu itu ke laut. Baru dibukakan jalan. Itu pun Nabi Musa tidak tahu bahwa setelah itu Fir'aun akan tenggelam. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa dengan dibakar itu dia akan dapat kemenangan. Nabi Muhammad tidak tahu bahwa Fathu Makkah itu akan datang secepat itu. Cuma 13 tahun setelah beliau hijrah. Tidak ada nabi pun yang tahu. Kata Allah berfirman, hatta idastai'asar rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Sampai ketika para rasul sudah putus asa atas keimanan mereka. Jadi rasul nyerah, sudah nggak bakal mereka beriman, sudah. Dan yakin bahwa mereka sudah mendustakannya, barulah datang pertolongan. Ya. Ketika Nabi pun sudah tidak punya harapan lagi untuk diimani, dan Nabi yakin bahwa mereka sudah menolak, barulah datang pertolongan. Ada tanya jawab yang sangat jelas sekali. Wala tahsabanna alladziina wala wa ta nasru ala inna nasrallahi qarib, ya.
ketika ditanyakan kapankah pertolongan Allah datang. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Janganlah kalian menyangka, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga dengan secepat itu? Padahal telah datang contoh-contoh kaum sebelummu, mereka mendapatkan cobaan, digoncangkan, dibunuh dan sebagainya. Hatta yaqul ar-rasul, sampai rasul yang diutus hari itu pun mengatakan, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah akan datang? Lalu Allah mengatakan, ala, ketahuilah, inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Kata Nabi, kaum sebelum kalian ada yang dibunuh, ada yang disembelih, bahkan ada yang dimasukkan besi ke dalam kepalanya. Mereka semua bersabar, kata Nabi, akan tetapi kalian kaum yang tergesa-gesa. Jadi kita sabar. Sabar itu bukan berarti pasif. Sabar untuk terus berdakwah, sabar untuk terus mengingatkan, sabar untuk terus mewujudkan, walaupun kecil. Ya, walaupun kecil, walaupun hanya dengan mengajarkan anak-anak kita berjilbab, mengajarkan anak-anak kita jujur, itu adalah syariat Islam. Ya. Maka kalau kita menyadari pentingnya ini, insya Allah akan tumbuh, akan lahir para pemimpin yang peduli dengan syariat Islam. Ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan anak kita, cucu kita, dan seterusnya. Maka tidak harus kemudian hari ini semua negara harus pelan-pelan, ya, sabar. Memang gelombang anti-Islam sangat besar, tapi kalau Allah sudah menghendaki kemenangan, tidak ada yang bisa menghalangi. Fir'aun tidak pernah menyangka bahwa bayi yang dia rawat sampai dewasa itu justru yang akan mengalahkannya. Fir'aun tidak menyangka bahwa bayi yang dipungut oleh istrinya kemudian dia rawat sampai besar itu justru yang akan mengalahkannya. Padahal apa yang sudah dilakukan Fir'aun, semua bayi laki-laki Bani Israel dibunuh. Cara Allah menyelamatkan justru bukan disembunyikan di hutan, bukan di gunung, tapi dimasukkan ke istana Fir'aun. Dengan cara apa? Membuat hati istri Fir'aun terenyuh. Pertolongan Allah datang dengan sepele sekali. Apa? Hati istri Fir'aun terenyuh. Kasihan sama ini bayi. Lalu dia rayu suaminya, wahai suamiku, kasihan ini bayi cakep banget, biar saya rawat. Fir'aun luluh oleh rayuan istrinya. Akhirnya istrinya juga beriman nanti dengan si bayi ini setelah dia besar. Itu pertolongan Allah. Siapa yang menyangka bahwa Fir'aun sendiri yang membesarkan musuhnya? Musa. Siapa yang menyangka bahwa Musa yang diasuh Jibril malah jadi musuh Musa yang diasuh oleh Fir'aun? Musa Samiri. Ada dua Musa, Musa alaihissalam sama Musa Samiri. Nah, Samiri ini malah yang bikin patung. Yang satu diasuh Fir'aun jadi nabi, yang dididik Jibril malah jadi bikin patung. Allah menghendaki. Nah, maka jangan kecil hati, ya. Karena gelap itu tidak ada eksistensinya. Ada satu lilin saja, semua gelap hilang. Ya. Satu masjid gelap, ada satu handphone nyala, hilang gelapnya kan? Nah, yang penting kita akan terus menyalakan kebenaran itu. Entah seperti apa, silahkan kita perserah Allah SWT. Ya, demikian. Kemudian yang kedua tadi, lalu bagaimana dengan usaha kita? Ya tadi sudah. Semua kaum muslimin yang berusaha kita hormati. Maka perbedaan cara perjuangan jangan sampai membuat kita saling meruntuhkan. Ada yang berjuang lewat parlemen, ada yang berjuang lewat masjid-masjid, ada yang berjuang dengan pesantren, ada yang berjuang dengan pendidikan Islam, ada berjuang lewat ekonomi. Semua mari kita bahu-membahu. Ya. Ada kesalahan pasti,
manusia pasti salah, tetapi jangan saling meruntuhkan. Ya. Nanti saatnya kalau sudah Allah berikan kemenangan, kita saatnya untuk saling tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr dengan sempurna. Hari ini kita saling meninggang. Ya. Kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, kita bertoleransi dalam hal-hal yang kita berbeda. Ya. Maka saya katakan akan terus ada perbedaan. NU dengan Muhammadiyah akan berbeda, tapi perbedaan itu justru saling menguatkan. Antara Hizbut Tahrir dengan PKS akan terus berbeda, maka kalau bisa itu justru menguatkan, membuat keragaman perjuangan. Yang nggak suka es dawet ada es cendol, ada es kelapa muda, sudah jangan yang es kelapa muda bilang es dawet tuh nggak sehat, sudah. Es dawet enak, es cendol enak, es kelapa muda enak. Yang penting jangan pas puasa nih, minum. Gitu. Nanti kalau sudah buka, itu enak. Sama-sama belum waktunya udah bingung ya. Mau enak es kelapa muda kayak atau es dawet, ini belum maghrib. Nanti kalau sudah maghrib kita berantem lah. Jadi begitu. Karena tidak mungkin satu kelompok bisa menangkan Islam. Tidak mungkin satu harus semuanya bersatu. Semua, bahkan Nabi mengajak orang-orang munafik untuk berjihad. Karena kalau mereka nggak diajak, mereka diajak orang kafir. Nah kita ajak partai-partai yang sekuler pun untuk bersama-sama. Kenapa? Kalau nggak diajak membantu kita, mereka akan diajak melawan kita. Maka kalau sama orang kafir aja kita mau, yang penting kita punya kesepakatan. Ya, kenapa dengan sama Muslim malah cakar-cakaran? Memangnya kita mau bangun negeri ini sendirian? Tidak bisa. Nabi SAW itu hidup bertetangga dengan orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik di Madinah. Yang penting tidak saling mengkhianati. Begitu, ada perjanjian namanya Mitsaq Madinah, Piagam Madinah. Itu perjanjian sipil pertama di dunia. Ya. Jadi kenapa kita kemudian malah cakar-cakaran sama Muslim? Ya. Ini kita bangun negeri ini dengan segala kekurangannya. Kita ajak orang Nasrani, Yahudi, orang Hindu, ayo bareng-bareng. Daripada mereka ngerusak, kita ajak bareng-bareng membangun. Itu prinsip Islam kayak begitu. Selama mereka tidak memusuhi Islam, kan gitu. Memusuhi pun ya kita ajak berdamai dulu. Itu cara Nabi. Makanya Nabi ketika dikepung di Madinah, beliau ajak orang-orang Yahudi, kamu jangan bantu mereka. Nanti tahun depan saya kasih panen kami, gitu. Bukan malah bilang kamu Yahudi kan, kok ikut saya? Bukan begitu. Kamu Yahudi kan, saya ikut kelompok sana menyerang saya, kalah kita. Kalau bisa musuh jangan ikut bantu musuh. Kalau perlu musuh sama musuh berantem, kan gitu. Nah kita bukan malah orang Muslim yang berantem. Nah maka kalau bisa justru partai-partai yang tidak suka dengan syariat kita ajak untuk ikut juga dengan syariat, walaupun itu mungkin mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi yang masih satu agama. Ya. Demikian kurang lebih. Oleh karena itu tidak perlu kita berkecil hati. Silakan. Oh, yang bertanggung jawab. Ya. Siapakah yang bertanggung jawab? Kalau bertanggung jawab atas dosa-dosa, pastilah mereka yang anti. Tapi bertanggung jawab untuk mengembalikannya kita semua. Ya. Orang yang anti terhadap syariat Islam bertanggung jawab atas kerusakan negeri ini. Ya. Jadi, mungkin itu yang terlalu dekat. Ya. Ya. Jadi, apa itu aja?
Nah, saya sampaikan tadi, yang pertama kali bertanggung jawab adalah para pendiri negeri ini. Karena itu, para ulama tadi tidak mau di akhirat nanti dipersalahkan. Mereka sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Mereka perjuangkan syariat Islam agar diterapkan di negeri ini. Namun kembali bahwa musuh terbesar kita adalah kaum munafik. Siapa yang bertanggung jawab? Saya katakan tim 9 yang anti syariat Islam itulah yang pertama bertanggung jawab. Ya. Karena mereka yang merumuskan dasar negara ini. Negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah bagus. Sebelumnya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi 5 itu dasar negara kita. Sebenarnya pun kalau kita tafsirkan dengan penafsiran Muslim, ketuhanan yang Maha Esa pun mewajibkan dilaksanakannya syariat Islam. Tapi itu pun mereka tidak mau. Ya, akhirnya muncullah perlawanan-perlawanan, baik lewat parlemen maupun lewat perlawanan fisik. Ada PRRI Permesta, ada DITI dan sebagainya. Karena sejarah ditulis oleh para pemenang, maka perlawanan itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan. Nah, saya tidak sedang membahas ini, ya, karena itu ijtihad para pendahulu kita, ya, ijtihad para pendahulu kita. Ya. Bapak M. Nasir, Buya Hamka memilih jalur politik, mereka pun ditangkap, dipenjarakan. Ya. 5 Juli 59, dekret presiden, kemudian membubarkan Masyumi, itu Soekarno semua. Ya. Nah, ini perlu kita baca kembali sejarah yang benar supaya kita tahu bahwa para pejuang kita, para ulama itu tidak bosan-bosannya ingin mengembalikan Indonesia berdasarkan syariat Islam. Sampai munculnya P3 pun juga demikian. Ya. P3 walaupun hari ini agak bau semangka. Ya. Semangka itu luarnya hijau, dalamnya kuning, dalamnya merah gitu ya. Tapi dulu itu adalah partainya para kiai. Ada NU, ada PS, ada Syarikat Islam, ada macam-macam ya. Jadi satu difusikan di zaman Soeharto jadi P3 ya. Itu masih memperjuangkan syariat Islam. Walaupun dengan sedikit dengan malu-malu ya. Sampai akhirnya kemudian ada PBB, ada PKS, itu juga masih. Bahkan PAN pun dulu juga demikian ya. Artinya bangsa ini tidak pernah lelah untuk memperjuangkan syariat Islam. Bangsa ini tidak akan pernah lelah karena masih banyak ulama, masih banyak para hafidz Quran, masih banyak orang-orang soleh ya. Kita harus berbesar hati. Hanya saja tidak banyak yang ngomong. Tapi tidak ngomong bukan berarti mereka tidak bergerak. Gitu ya. Jadi munculnya sekolah-sekolah Al-Quran, munculnya pesantren-pesantren itu semua karena ingin diterapkannya syariat Islam. Itu kita harus optimis bahwa generasi penerus kita adalah generasi yang menjaga syariahnya. Nah, cuma bagaimana Allah akan memberikan kemenangan itu Allah yang akan menentukan nanti. Demikian. Silakan. Ini sudah ya, masih ada kayak beliau berdua masih. Tapi kalau nggak ada nanti kita akan keluar. Sekarang dari rumah aja. Itu satu sisi ini ya. Yang mana? Yang benar-benar beriman. Ya. Yang benar-benar. Oh, benar-benar beriman. Ya. Benar-benar beriman adalah benar-benar masuk Islam secara kafah. Ya, diatur seluruhnya dengan aturan Allah SWT.
Kalau masuk WC saja perlu Nabi yang ngajarin, apalagi ngatur negeri. Ya. Masuk WC itu kalau syarat Islam kiri dulu, baca a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan menghadap kiblat, jongkok. Ya. Begitu keluar, ghufranak, alhamdulillahilladzi adzhaba anni adza wa afani. Kaki kanan itu baru ngurus sepetak apa namanya toilet, itu lengkap sekali ya. Ada doanya dan tidak ada satupun yang berani bikin aturan itu sebelum turun wahyu. Nabi diutus hanya untuk ngurus toilet. Mungkinkah Nabi tidak diutus untuk mengurus negara? Ya. Kalau kita mengatakan ngurus toilet itu nggak kayak begini, nggak bener ini, ada yang berani nggak? Nggak bener cara toilet kayak begini, masuk toilet keluar toilet. Ada yang berani bilang gitu? Kenapa berani mengatakan nggak bener ngatur negara dengan Islam? Kalau kita nggak berani bilang cara makan yang bener itu bukan pakai tangan kanan, nggak pakai bismillah, ada yang berani? Saya tanya, ada nggak yang berani presiden sekalipun mengatakan cara makan yang benar itu bukan pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri, nggak perlu pakai bismillah? Berani nggak bilang itu? Nggak akan berani. Kenapa berani mengatakan cara ngatur negeri nggak pakai syarat Islam? Logika yang sangat mudah kan? Kalau nggak berani bilang ngatur makan terbaik adalah dengan cara Islam, kenapa berani mengatakan ngatur negara jangan pakai syariah? Nah, tidak mungkin Nabi diutus hanya untuk ngurusi makan, WC, apalagi kemudian soal tidur, sementara urusan ngatur negeri bukan urusan Nabi. Hanya orang munafik yang ngomong kayak gini nih. Ya. Hanya orang munafik yang berani ngomong kayak gini. Bapak Ibu berani? Jangan pernah berani, bisa murtad nanti. Ya. Untuk itu Nabi diturunkan, untuk itu Nabi diutus. Dan Nabi kita bukan sembarang Nabi, Nabi yang menutup ribuan Nabi. Nabi yang diutus untuk menutup seluruh syariat ribuan Nabi, ribuan Rasul. Beliaulah penutupnya. Kira-kira Allah murka tidak? Ini Nabi aku utus sebagai penutup, penyempurna, lalu kau tolak dia. Minta syafaat sama Nabi, kau tolak aturanku. Kau minta syafaat kepadaku, mintalah kepada Bung Karno sana. Wajar nggak omongan kayak gini? Wajar kan? Mintalah syafaat kepada mereka. Nabi tidak akan mau memberi syafaat pada orang yang menolak syariatnya. Itu pasti. Suhkan ke Nabi. Aku usir mereka, aku usir mereka. Ya. Pertanyaan dengan kondisi dari kita itu belum menjadi dengan kondisi seperti Ya. mungkin bisa menjelaskan bagaimana yang Kita ini insya Allah bisa melaksanakan untuk pribadi, tetapi masih ada yang ngeganjel, kan gitu. Artinya kita bisa beriman dengan sempurna insya Allah, tetapi sesuai dengan kondisi kita hari ini. Ya. Maka Allah tidak bebankan kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Itu saja. Jadi contohnya, ya, yang ideal adalah bahwa kita harus menerapkan syariat Islam. Tapi karena pemerintah tidak mau, ya sudah, kita laksanakan apa yang kita mampu saja. Itu termasuk apa namanya? Contohnya ini haji. Haji hari ini wajib bagi yang dapat kesempatan. Yang enggak ya sudah. Man istata'a ila sabila. Maka bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, semaksimal yang kalian mampu. Semaksimal yang kalian mampu. Allah melihat dari usaha kita. Hasil itu terserah Allah. Ya. Allah melihat usaha kita. Hasil itu terserah Allah.
Maka kalau kita berusaha maksimal, ya nilainya insya Allah maksimal. Itu. Nabi Nuh 1000 tahun berdakwah cuma dapat pengikut 50 orang. Tapi itu hasil yang sangat maksimal. Nabi Nuh termasuk ulul azmi minar rasul, rasul yang paling teguh pendiriannya. Padahal pengikutnya cuma 50. Nabi Ibrahim cuma 2. 1 Sarah istrinya, 2 Lut keponakannya. 1 negeri Babylon menentangnya. Tapi apakah Nabi Ibrahim itu gagal? Tidak, karena beliau sudah maksimal, bahkan sampai dibakar hidup-hidup. Nah, maka cara kita menilai amal kita seperti itu. Kita sudah maksimal, serahkan kepada Allah SWT. Itu batas maksimal kemampuan kita. Maka itulah yang disebut benar-benar beriman, yaitu semaksimal yang kita mampu. Adapun hambatan-hambatan, ya di mana-mana selalu ada hambatan. Oleh karena itu Allah berikan keringanan kita. Ya. Lagi bepergian boleh dikosor, ya. Nggak bisa puasa diganti lain hari. Selalu begitu. Ketika sesuatu sudah puncak kesulitan, Allah berikan kemudahan. Nggak bisa berdiri, ya boleh sholat sambil duduk. Ya, gitu. Dan tadi ini Allah itu melihat prosesnya kita ya. Berusaha kita berusaha berubah menjadi lebih baik dari ini. Berusaha iman kita ini dari proses hasil. Bukan hasil. Hasil itu Allah yang berikan itu. Ya. Proses dan usaha kita itu yang dinilai oleh Allah SWT. Makanya innamal a'malu binniyah. Amal itu diterima tergantung niatnya, bukan niat diterima tergantung amal. Niatnya mau sampai ke Jakarta, rupanya macet di Cikampek, kita dapat pahala sampai di Jakarta, walaupun hanya sampai di Cikampek. Itu. Niatnya pengen haji, ternyata kita sudah kumpulkan, sudah usaha, ternyata daftar tunggu 100 tahun lagi, ya sudah dapat pahala haji, tetap dapat. Ya. Karena Allah nggak rugi. Nah, kita belum haji, tapi pahala kita sudah pahala orang yang berhaji. Nah, itu maksud saya dari Allah tidak menilai dari hasil, karena terkadang bahkan kita belum berangkat berhaji, pahala haji sudah kita dapatkan. Itu. Yang satu kesempatan yang tadi dari kuman tadi, silakan. Nggak ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema pada pagi ini disesuaikan dengan namanya kaum politik. Karena ini taksir Islam dalam asas budaya langsung bebas. Ini Asia ini berkaitan dengan menegakkan saya masih bisa dulu. Ya. Saya boleh tampilkan ramadan Mas. Ya. Yang mana ya? Paling depan. Ini Ustaz sudah menampilkan visi umat Islam sebelumnya. Bagaimana patung di berdiri New York itu biasanya bendera tauhid. Itu sebetulnya awal menjadi visi umat Islam sebelumnya. Luar biasa ini. Pendidikan itu nggak dioper dengan tauhid. Kalau tadi saya sampaikan berkaitan dengan kafir, ini memang sampai saat ini seperti berat. Artinya di surat Al-Ahzab disebutkan dan di antara manusia banyak atau sebagian beriman. Itu saja. Artinya kalau yang saya sampaikan di surat Al-An'am itu nasolat yang musuh. Ya. Sepertinya ringan diucapkan. Artinya uang yang ini saja. Karena memang contohnya seperti hukum ini saja, hukum positif saja banyak yang tidak mengikuti pada
sebagai hukum Islam. Tadi saya sampaikan Ferdi Sambo begitu mudah untuk diturunkan hukuman, tapi Gus Dur untuk bebaskannya sampai saat ini susah. Tapi itu keadilan yang kita. Nah, kalau melihat seperti ini sebenarnya kan penerapan syariat Islam itu mau tidak mau juga harus apa juga. Memang kalau bicara syariat Islam itu kan haji zakat perkawinan sebenarnya hukum syariat ini memang sangat berat. Pertanyaannya bagaimana kita untuk melakukan strategi umat Islam ini jangan menjadi terkotak-kotak, dan bagaimana kita memperjuangkan semua untuk mengatur atau membuat satu strategi agar kekuasaan jatuh di tangan orang yang amanah. Terima kasih. Terima kasih. Saya pernah sampaikan kutipan dari banyak tokoh. Salah satunya Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Beliau mengatakan ribuan ulama menyampaikan tentang haramnya zina itu kalah efektif dengan tanda tangan seorang gubernur nutup lokalisasi. Ya, ribuan kiai menjelaskan tentang wala taqrabuz zina tidak bisa menutup lokalisasi, demo-demo. Tetapi seorang gubernur, bahkan wali kota ya waktu itu, siapa namanya, Bu Risma, ya, tanda tangan nutup, doli tutup. Ya. Gubernur Anies Baswedan nutup apa? Alexis tutup. Artinya, kalau kita melihat hasilnya, sebenarnya yang sangat efektif adalah apabila seorang muslim menguasai pemerintahan. Maka saya sampaikan, bagi yang memiliki ijtihad bahwa masuk parlemen itu tidak boleh, tolong berikan kesempatan yang mengatakan boleh untuk menang dulu. Ya, bukan saatnya mengganggu dalam tanda petik. Ya. Nggak akan selesai urusan ini. Dan itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang anti-Islam untuk terus mengadu antara yang pro parlemen dan yang anti parlemen, biar mereka berantem terus. Dan ini dikatakan oleh Hendro Priyono. Hendro Priyono mengatakan, ya, pemerintah tidak berhasil menahan kaum muslimin untuk tidak memilih partai Islam, tetapi Islam radikal bisa. Maksudnya adalah orang-orang yang anti parlemen berhasil menarik orang tidak ikut dalam proses pemilu. Ini kalimat cukup bagus walaupun tidak benar, tetapi faktanya ya bahwa banyak yang tidak mendukung parlemen karena perbedaan ijtihad. Nah, saya tidak mengatakan bahwa ini salah satu salah. Dua-duanya memiliki dasar yang kuat. Ya, tetapi karena memang hari ini yang paling bisa kita lakukan memperjuangkan Islam adalah melalui pengambilan keputusan dalam parlemen, maka berlapang dada. Kita bekerja sama dalam hal-hal yang kita sepakati, kita berlapang dada dalam hal yang kita berbeda. Itu yang kita jadikan sebagai patokan. Ya. Maka tidak ada kemenangan kecuali kemenangan bersama. Ya. Oleh karena itu, saya sampaikan, pilihlah presiden, calon presiden yang paling soleh. Ukurannya apa? Ya track record masing-masing sebelumnya ini. Kalau cari yang sempurna, tidak akan ketemu-ketemu. Ya, karena pemimpin itu tidak bisa diciptakan. Dia memang dari awal dia punya given dari Allah SWT. Oleh karena itu, ya, dengan luber tadi ya, bagaimana kita sampaikan bahwa saat ini jalan yang paling cepat, paling murah artinya bukan dari harga duitnya mahal itu, tetapi
yang singkat, yaitu menangkan calon yang paling mendukung Islam. Sudah. Belum sempurna memang, jauh dari sempurna, tapi itu yang terbaik dari yang buruk. Buruk dalam artian bukan orangnya, buruk sistemnya, tapi tetap pilih yang terbaik. Itu kaidah Islam. Apabila tidak ada yang bisa dipakai, pakailah yang paling baik daripada yang ada. Karena tetap kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Itu yang pertama. Jadi saya katakan, saya tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi Bapak Ibu tahu semuanya. Saya sampaikan bahwa yang terbaik hari ini adalah bersama-sama dengan kaum muslimin melahirkan atau memilih calon presiden yang terbaik. Pak Anies, sementara ini Kalau kemudian ternyata partai-partai pendukungnya tidak ideal, memang dalam politik tidak ada yang ideal. Harus ada tawar-menawar, termasuk ketika Rasulullah SAW mengajak 300 orang munafik. 300 orang munafik diajak perang Uhud. Akhirnya apa? 300 ini membelot. Pulang ke Madinah. Tapi Nabi tetap ajak. Di perang Tabuk mereka tetap diajak. Di perang yang lain tetap diajak. Apa pertimbangannya? Daripada mereka di Madinah nanti bikin kacau Madinah. Karena Madinah kosong. Kalau Nabi berjihad kan Madinah kosong. Nah kalau mereka ditinggal akan bikin kacau Madinah. Maka tetap diajak tapi diawasi. Padahal jelas munafik itu apa? Zahirnya muslim, batinnya kafir. Tapi tetap diajak. Karena kalau nggak diajak mereka malah bikin onar. Nah, ini strategi Nabi ini, apakah berarti Nabi mencampur adukkan hak dan batil? Tidak. Ya kan? Demi kepentingan yang lebih besar. Bahkan Nabi bersabda, satu solihun ar-ruma sulhan aminan. Kalian nanti menjelang kiamat akan mengadakan perjanjian damai dengan Romawi. Dengan perjanjian yang sangat terjamin. Kalian akan bersama-sama berperang melawan musuh dari belakang kalian. Hadis sahih. Bagaimana? Romawi walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Itu damai bareng-bareng perang. Hadisnya jelas sekali. Mereka markasnya di Halab, orang kaum muslimin di Ghutah. Di Suriah semua. Yang mereka di Halab, Aleppo, kaum muslimin di Ghutah. Nah, mereka bersama-sama berperang melawan musuh dari belakang kalian. Lalu kalian berdua menang melawan musuh itu, kalian mendapatkan rampasan perang yang sangat banyak. Ya. Kenapa Nabi malah berdamai dengan Romawi? Kenapa nggak Romawi disuruh, dah kamu orang kafir bareng sama sana, saya perang sama kalian? Nggak begitu strategi perang. Kalau bisa musuh pun diajak perang melawan musuh. Jangan sampai musuh bersama musuh melawan kita. Nah, ini strategi Nabi SAW. Di perang Khandaq, di mana kaum muslimin dikepung 30 hari, Nabi bertemui suku Yahudi, saya lupa apa, Qainuqa atau dia sampaikan utusannya, sampaikan ke mereka, jangan bantu koalisi. Ya, cukup kalian diam di rumah, panen kami tahun depan buat kalian. Gitu. Jadi kalau bisa, musuh suruh diem atau bantu kami. Kalau nggak bantu kami, diem. Jangan bantu musuh kami. Itu. Nah, Bapak Ibu, asal tahu kenapa perjanjian Hudaybiyah batal. Siapa yang melakukan pengkhianatan perjanjian, itu bukan orang Quraisy, bukan orang Islam, tetapi sekutu Quraisy menyerang sekutu Islam. Dua-duanya musyrik. Ya, sekutunya Quraisy musyrik. Menyerang sekutunya Islam, musyrik. Perjanjian damai batal. Jadi yang tanda tangan itu Nabi Muhammad bukan hanya mewakili orang Islam, tapi mewakili orang-orang musyrik juga yang menjadi mitra sekutunya. Artinya Nabi sudah mengajarkan kepada kita, ya, boleh bekerja sama dengan orang kafir ketika melawan orang kafir yang lain, dengan syarat punya kekuatan untuk menghandle itu.
Nah, maka kenapa kita tidak bisa bekerja sama dengan sama Muslim? Intinya seperti itu ya. Walaupun itu Muslimnya belum kafah, nah orang kafir aja diajak untuk ikut berperang ya, demi kemenangan Islam, kurang lebih demikian. Lalu berkaitan dengan Pak Miftah tadi, bagaimana tadi? Ya, dengan kondisi tadi sudah sampaikan mengenai pemimpin yang amanah. Ya. Jadi memang ya, kata Pak Kapolri waktu itu, ikan itu busuk dari kepalanya, maka kepalanya ini yang paling penting. Nah, kesempatan kita milih kepala ya pemilu itu. Kalau itu terlewat ya lewat lagi 5 tahun terus gitu. Maka memang walaupun bukan ideal, terkadang kita memang sering kita memang harus melakukan yang bukan ideal. Demikian. Jadi saya berharap umat Islam bisa menyatukan suara, ya. Bukan yang ideal, tapi memang hari ini sulit nyari yang ideal. Demikian. Baik, teman-teman, jadi kita sampaikan memang itu adalah kejadian biasa. Bagaimana kita bersama-sama dengan pendapat itu berbicara untuk mengalahkan orang yang memang tidak bisa. Dan perubahan itu memang tidak bagaimana kita lakukan di kita, bukan hanya proses-proses saja, tapi kita bekerja berproses, tapi berproses. Jadi doa itu menjadi kita untuk menjaga jika kita baik, alhamdulillah saat ini ada informasi dari para jemaah itu sebesar 3.320.000 diterima melalui jemaah. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas infak dari Bapak semuanya. Mudah-mudahan banyak amal jariah dan pahala dari semua bersama kiamat untuk Bapak Ibu, keluarga dan baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Insyaallah sangat bermanfaat. Sekedar untuk memberi informasi, hari ini yang menjadi beasiswa adalah sekitar 43 dari 100 santri. Total beasiswa sekitar 35 juta. Jadi memang ini langsung kami alokasikan untuk beasiswa para penghafal Quran. Kami memiliki murid sekitar 120 santri yang 45 beasiswa. Insya Allah infak Bapak langsung kami alokasikan untuk para santri penghafal Al-Quran. Salah satunya mungkin akhir hadis. Akhir Habib putra dari Ustaz Akhir hari ini sedang mengambil syarat. Mudah-mudahan nanti bisa kembali menjadi kader penerus untuk masuk Al-Quran. Dan jazakallah bisa jazakallah pada jemaah yang terbaik berdakwah besar dalam dakwah untuk semua di sini. Insyaallah pahala itu akan terus mengalir buat para penghafal Quran ini, pahalanya adalah buat antum semua di sini. Baik, kita ikuti terus kegiatan digital point ini setiap subuh.